Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abel Afriana dengan NRP 15-2022-141 dan rekan saya Fuad Grimaldi NRP 15-2022-022, Asep Ginanjar NRP 15-2022-041, dan yang terakhir Hafiz Hijatur Rahman dengan NRP 15-2022-115. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai proyek kami dari Matko Jaringan Komputer mengenai gambar teknik DNA kantor layanan konsultan. Yang pertama, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai list of content atau penjelasan-penjelasan yang di dalam video kami ini. Yang pertama ada perencanaan DNA kantor layanan konsultan, yang kedua ada konfigurasi main router pada Red Hat, lalu yang ketiga ada konfigurasi subrouter pada Ubuntu, yang keempat ada konfigurasi subrouter pada Mikrotik, dan yang terakhir adalah penerapan konsep jaringan dalam IoT pada kantor konsultan. Nah, yang pertama di sini perencanaan dana kantor layanan konsultan akan dijelaskan oleh rekan saya Hafiz. Kami dari kelompok E7 ini, di sini kami membuat dana untuk kantor konsultan. Di mana di sini terdapat beberapa area, yaitu area pertama di sini terdapat main router, lalu ada switch, ada SL, lalu komputer admin, lalu ada DB server. Lalu di area kedua di sini terdapat subrouter, yang dimana di sini akan menyambung ke subrouter kedua di area ketiga. Lalu di sini dari main router lagi akan tersambung ke area keempat, yang dimana area keempat ini ada sebuah subrouter lagi, dan lalu nyambung ke area kelima. Karena kami membuat dana kantor konsultan, di sini kami berinisiatif untuk membuat sebuah attendance atau absen dari karyawan untuk karyawan konsultan. Yang dimana di sini akan menggunakan RFID sebagai scan, lalu di sini akan dari ESP akan menyambungkan ke WiFi. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Hafiz yang sudah menjelaskan mengenai titik atau tata letak dari perangkat-perangkat yang kita gunakan pada jaringan komputer ini pada dana kantor layanan konsultan. Selanjutnya kita akan masuk ke delegasi IP untuk yang pertama-tama yaitu delegasi IP untuk ISP-nya sendiri. Yang pertama itu ada dari sisi keluar jaringan pelanggan, yang dimana itu merupakan defaultnya untuk IP private-nya pelanggan yaitu menggunakan 192.168.1.1.2/24. Untuk subnetnya 24 itu karena sudah menggunakan subnet dari pihak providernya itu sendiri. Jadi kita sebagai pihak pelanggan tidak akan bisa mengutak-atik subnetnya. Nah, kemudian ada IP gateway-nya, yaitu 192.168.1.1/24 dan untuk kedalaman jaringan pelanggannya ada 192.168.0.1/24. Kemudian kita akan mendelegasikan IP untuk main backbone-nya. Nah, di sini pertama-tama ada perhitungannya, yang dimana untuk main backbone yang pertama itu dibutuhkan 4 host. 4 host ini yang diantaranya menggunakan main router, database server, subrouter, dan satu lagi yaitu admin. Untuk alokasinya sendiri yaitu menggunakan 192.168.20. Nah, karena kebutuhan hostnya itu 4, yaitu kita konversikan dulu ke dalam biner, yang dimana sehingga di sini diperlukan 3 bit. Nah, untuk 3 bit ini kita masukkan dulu ke heksadesimal, yang dimana untuk heksa ini merupakan jika dikonversikan F yaitu 111, dan jika di sini ada heksadesimal FF, FFF, FFF, dan F8 karena bitnya 3 yang diperoleh 255.255.255.24 yang artinya subnetnya 29. Nah, untuk pemetaannya itu sendiri dapat ditulis dengan 192.168.20.0/29. Untuk subnet ID-nya memakai 20.0, kemudian untuk broadcast-nya yaitu 192.168.20.7, dan untuk host rank-nya yang dimana dari 1 sampai 6. Lalu kemudian ada main backbone kedua, yang dimana main backbone ini sama seperti yang sebelumnya main backbone yang pertama, yang dimana di sini membutuhkan 4 host. Nah, untuk
alokasinya sendiri menggunakan 230, kemudian dikonversikan sama seperti tadi, yang dimana diperoleh max bitnya 29 dan subnetnya 29, dan untuk penulisan IP-nya yaitu 192.168.23.230.0/29 dan broadcast-nya titik 7 untuk host rank-nya dari 1 sampai 6. Kemudian ada sub backbone-nya. Yang pertama, dibutuhkan 23 node atau host. Nah, untuk rencana alokasinya sendiri yaitu menggunakan IP 192.168.156. Untuk kebutuhan hostnya itu sendiri yang dikonversikan ke dalam biner sehingga menghasilkan 5 bit, dan 5 bit itu akan dikonversikan ke dalam hexa, dan setelah itu akan mendapatkan maksimal bits, yang dimana maksimal bits ini yaitu subnet-nya 27, kemudian akan ditulis sebagai 192.168.156.0/27 dan subnet ID-nya titik 0 untuk broadcast ID-nya yaitu 192.168.156.31 untuk rank-nya dari 1 sampai 31. Nah, kemudian ada sub backbone yang kedua, yang dimana sub backbone ini dibutuhkan 27 node. Untuk alokasinya sama seperti yang tadi, memakai alokasi rencana IP, yang dimana di sini menggunakan 157. Untuk kebutuhannya, 27 host akan dikonversikan, setelah itu akan diketahui maksimal bits-nya, yang dimana di sini didapatkan 27, setelah itu akan dipetakan yang dapat ditulis sebagai IP 192.168.157.0/27. Untuk subnet ID-nya sama seperti yang tadi disebutkan, lalu ada broadcast address-nya yang dimana ini merupakan yang dimana ini merupakan 192.168.157.31 untuk rank-nya dari 1 sampai 31. Kemudian ada sub backbone yang ketiga. Nah, sama seperti yang tadi, di sini dibutuhkan 23 node atau 23 host. Untuk rencana alokasinya yaitu 192, 168, 158. Sama seperti yang tadi, 23 ini dikonversikan dulu ke dalam biner, lalu diperoleh bitnya, setelah itu akan diperoleh maksimal bitnya, dan akan dipetakan sehingga bisa diketahui subnet ID, broadcast address, dan host address range-nya. Lalu ada sub backbone yang keempat, sama seperti yang sebelumnya. Di sini prediksinya dibutuhkan 23 node, dan untuk perbedaannya ada pada alokasi rencana IP-nya. Untuk sub backbone yang keempat ini yang digunakan 192.168.159. Nah, bisa dilihat untuk topologinya itu sendiri. Bisa kita mulai dari atas, yang dimana di sini ada ISP-nya yaitu providernya. Untuk providernya kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Lalu ada modem ADSL. Setelah itu akan disambungkan dengan kabel UTP atau fiber optik. Nah, untuk ETH0 dari model ADSL-nya itu sendiri yaitu 192.168.0.1/24. Kemudian ada main router. Nah, untuk main router di sini terdapat 3 Ethernet yang dipakai. Yang pertama yang tadi sudah disebutkan yaitu ETH0, lalu kemudian ada ETH1 dan ETH2. Untuk ETH1 itu sendiri memiliki sub backbone pada IP 192.168.20.1/29. Nah, dalam main backbone ini atau main backbone yang pertama ini tersambung beberapa Ethernet. Yang pertama ada Ethernet 0 yang dari database server, lalu ada Ethernet 0 juga yang dari admin. Kemudian ada 2 subrouter yang tersambung pada main backbone yang pertama. Untuk subrouter yang pertama menggunakan IP 192.168.156.1/27. Nah, ini termasuk dalam sub backbone. Sub backbone ini di dalamnya tersambung juga DHCP server dan access point. Lalu di bawahnya untuk access point ini
bisa diprediksi akan terdapat 20 unit atau 20 unit yang dapat tersambung untuk slash 27. Kemudian ada subrouter yang kedua. Nah, untuk subrouter yang kedua ini sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan slash 27. Untuk IP-nya yaitu 192.168.157.1. Subrouter 2 ini tersambung pada sub backbone, yang dimana sub backbone-nya yaitu 192.168.157.0/27, dan juga tersambung pada beberapa kabel atau wiringnya, yaitu ETH0 untuk DHCP servernya dan ada access point-nya. Lalu selanjutnya masuk ke Ethernet yang kedua dari main router, yang dimana dengan IP 192.168.230.1/29. Untuk main backbone yang kedua, di sini hanya tersambung pada dua subrouter. Yang pertama yaitu subrouter yang ketiga. Yang ketiga ini memiliki IP 192.168.158.1/27. Nah, kemudian dari sub backbone ini akan tersambung juga pada DHCP server dan access point, yang dimana masing-masing memiliki portnya. Lalu kemudian ada juga DNS dari server. Jadi DNS server ini akan tersambung pada sub backbone yang memiliki IP 192.168.158.4/27. Kemudian kembali lagi ke main backbone yang kedua, lalu di sini tersambung pada Ethernet yang keduanya, yang dimana di sini memakai IP 192.168.159.1/27. Itu merupakan IP dari subrouter yang keempat. Subrouter keempat ini tersambung juga pada sub backbone, yang dimana sub backbone ini memiliki DHCP server dan access point-nya. Selanjutnya kita masuk ke simulasi dari iNetwork. Nah, berikut adalah topologi yang disimulasikan pada iNetwork, yang dimana di sini sama seperti yang topologi sudah dibuat, yaitu ada ISP, modem ADSL, main router, 2 main backbone, yang lalu ada database server, admin, dan 4 subrouter, lalu ada 4 sub backbone juga, dan beserta DHCP server dan AP-nya atau access point-nya pada masing-masing sub backbone. Nah, pertama-tama ada konfigurasi dari ISP-nya. Untuk ISP-nya yaitu menggunakan interface yang pertama, yang ke-1, kita masukkan IP address-nya dulu, kemudian subnet mask-nya. Kemudian ada konfigurasi dari modem ADSL-nya. Di sini untuk interface yang pertamanya dimasukkan 192.168.0.1. Kemudian untuk interface yang keduanya dimasukkan .1.2 beserta subnet mask-nya. Berikutnya adalah konfigurasi main router. Untuk main router ini kita menggunakan 3 interface karena terdapat 2 main backbone. Nah, untuk interface yang pertama menggunakan IP address 0.1, kemudian dimasukkan juga subnet mask-nya. Lalu untuk interface yang kedua, ini mengarah ke main backbone yang pertama, yaitu menggunakan IP address 20.1 dengan subnet mask-nya /29. Lalu yang interface yang ketiganya yaitu mengarah ke main backbone yang kedua, yang dimana di sini menggunakan IP address 230.1 dengan /29. Lalu ada konfigurasi dari database server, yang dimana ini tersambung ke IP 20.4. Untuk defaultnya sendiri yaitu menggunakan 20.1. Lalu ada konfigurasi admin, yang dimana admin ini tersambung pada main backbone yang kedua, yang dimana menggunakan IP address 192.168.230.4. Kemudian subnet mask-nya dan default dari gateway-nya. Kemudian ada subrouter yang pertama beserta dengan DHCP server dan AP-nya, yang dimana ini merupakan area yang pertama atau area yang kedua, Nah, untuk interface yang pertama ini dimasukkan dulu IP address-nya beserta subnet mask-nya, lalu interface yang keduanya juga dimasukkan. Setelah itu akan konfigurasi pada
DHCP server, di mana DHCP ini memiliki range dari 4 sampai 27, lalu subnet mask-nya dan gateway-nya yaitu 157.1. Setelah itu di-set juga SSID-nya untuk WiFi 1-nya. Yang pertama-tama untuk security mode-nya disablekan atau tidak diizinkan terlebih dahulu. Kemudian ada konfigurasi subrouter yang kedua DHCP server dan access point. Untuk yang interface yang pertamanya dimasukkan dulu titik 20.2. Kemudian untuk interface yang keduanya dimasukkan 156.1. Setelah itu akan disetting juga untuk access point-nya dan DHCP servernya. Lalu tidak lupa juga dari wireless routing interface untuk SSID-nya. Setelah itu akan konfigurasi subrouter yang ketiga, beserta dengan DHCP server dan access point. Yang interface yang pertama dimasukkan juga 230.2 yang dimana ini tersambung ke main backbone yang kedua. Lalu untuk interface yang keduanya tersambung pada main backbone 158.1. Setelah itu akan diset juga access point-nya beserta dengan DHCP-nya. Terakhir adalah konfigurasi pada subrouter yang keempat, DHCP server dan access point-nya. Untuk interface yang pertama, di sini tersambung pada main backbone yang kedua, yaitu 230.3. Kemudian untuk IP address-nya itu sendiri yaitu 159.1. Di sini juga ada IP-nya yang dimana di sini menggunakan 159.1 yaitu untuk access point, kemudian ada DHCP service-nya yang dari range 4 sampai 23, subnet mask-nya beserta gateway-nya. Lalu ada SSID-nya. Berikut adalah hasil simulasi dari semua konfigurasi router yang diubah menjadi RIP atau Dynamic Routing. Kemudian semua router akan mengirim RIP request, maka akan ada aktivitas pada semua router. Berikut adalah aktivitasnya. Nah, di sini ada node name-nya, yaitu wireless WSO dengan aktivitasnya, lalu ada router yang ketiga dan router yang ke-0. Lalu setelah itu ada langkah pada access point, dicek apakah menyala atau tidak. Cara mengeceknya cukup menggunakan satu unit device. Di sini bisa dicek menggunakan SSID-nya, yaitu WiFi yang pertama sampai yang keempat. Lalu dilihat statusnya apakah tersedia atau tidak. Nah, ini adalah enkripsi, yaitu enkripsinya disablekan. Perkenalkan, nama saya Sepi Nanjar, NRP 15202241. Baik, saya akan melanjutkan tahap selanjutnya yaitu konfigurasi router utama Red Hat. Yang dimana sebelum menentukan konfigurasi ETH0, kita melakukan pembuatan sudders. Nah, sudders di sini adalah kumpulan pengguna yang memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi perintah untuk privilege level root. Nah, jadi nanti tuh akun yang telah menjadi sudders itu memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai root, tetapi hanya untuk satu perintah yang dieksekusi dengan memulai dengan sudo. Nah, jadi yang tahap pertama tuh kita pilih akun admin yang akan digunakan sebagai sudders. Nah, dengan perintah user add sama password. Nah, untuk mengubah akun admin menjadi sudders, login sebagai root. Kemudian jalankan perintah sudo dengan tekan enter. Nah, nanti akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, terus selanjutnya mendaftarkan akun admin satu grup dengan root dengan cara merelat file grup dengan memasukkan perintah v etc group. Nah, yang ini. Nah, nanti dia akan memberikan pesan seperti ini. Nah, selanjutnya ubah menjadi admin yang dimana kita udah berubah menjadi admin yang tadinya root. Nah, maka selanjutnya di sini ada konfigurasi ETH0, di mana di sini ada pemberitahuan atau data-data dari setiap ETH. Di sini ada broadcast, IP address, netmask, sama network.
Nah, selanjutnya juga di sini ada konfigurasi ETH1. Di sini juga sama, di sini terdiri dari data-data yang ada di ETH1 dengan IP dan broadcast. Nah, ini untuk ETH2 dengan broadcast 192.168.0.3, IP address 192.168.0.1. Nah, di sini juga ada konfigurasi default gateway dengan memasukkan perintah sudo v etc sysconfig network. Nah, nanti dia akan menampilkan pesan networking yes, hostname, localhost, local domain, gateway dengan IP gateway 192.168.0.1. Nah, maka selanjutnya masukkan juga sudo etc rc titik d ini titik d network restart untuk merestart si ETH-nya. Nah, selanjutnya kita mengecek hasil konfigurasi dengan perintah root. Nah, maka dia akan menampilkan destination, gateway, genmask, sama use ifetch-nya. Nah, selanjutnya juga kita masukkan perintah sudo iptables minte nat minl. Nah, maka dia akan menampilkan pesan target prot prot sama source-nya. Nah, kita cek juga hasil konfigurasi yang tadi dengan melakukan perintah ifconfig. Nah, maka di sini akan menampilkan th0, 1, 2, dan L0. Nah, selanjutnya konfigurasi IP forward dan konfigurasi firewall dengan perintah sudo v etc rc.d rc lokal. Nah, maka dia akan Nah, untuk selanjutnya di sini ada konfigurasi subrouter yang menggunakan Ubuntu. Jadi kami tuh untuk subrouter 1 dan 2 kita menggunakan Ubuntu, untuk subrouter 3 dan 4 itu menggunakan MikroTik. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan konfigurasi GNU Nano dengan sintaknya itu sudo nano. Nah, untuk ini tuh dia akan masuk ke directory, masuk ke file etc netplan 01 network manager all.yml. Nah, selanjutnya konfigurasi si GNU Nano-nya. Jadi ini tuh sebenarnya asalnya kosong, kita melakukan si konfigurasi Ethernet-nya, endpost-nya sama si DHCP-nya. Terus untuk ini tuh bagian addresses ini tuh dia untuk ngeset si Ethernet 0-nya. Lalu untuk rutenya di sini yang ini tuh dia untuk set default router si main routernya. Nah, untuk bagian yang ini dia untuk ngeset default si routernya. Lalu untuk di endpost yang ini dia ada addresses juga dia untuk ngeset si Ethernet satunya. Nah, lalu selanjutnya adalah menerapkan konfigurasi yang tadi sudah dilakukan. Jadi tadi itu di GNU Nano-nya di Ctrl S dulu, di save dulu. Setelah itu dia akan kembali lagi ke bagian terminal. Lalu kita menerapkan si konfigurasinya pakai sintaks sudo netplan apply. Nah, setelah itu kita melakukan debug pada terminal apakah dia berhasil atau tidak si konfigurasi yang telah dilakukan tadi dengan sintaks sudo netplan debug apply. Nah, lalu setelah itu dia akan muncul bahwa beberapa debug. Terus kalau misalkan debugnya berhasil, dia akan muncul seperti ini. Lalu untuk selanjutnya konfigurasi masih tetap dikonfigurasi subrouter menggunakan Ubuntu. Nah, setelah tadi melakukan debug, kita akan melakukan IP address show. Jadi kita akan melihat si status IP-nya. Untuk sintaknya IP ada di show. Nah, untuk di sini ada beberapa IP address yang memang sudah muncul yang sudah tadi kita konfigurasi.
Nah, kalau misalkan gagal, dia tuh biasanya munculnya cuman satu atau dua yang memang defaultnya. Kalau memang dia konfigurasinya berhasil, dia akan muncul semuanya. Nah, untuk di kasus ini juga jangan lupa untuk kalau misalkan kita menggunakan eh, virtual box, pada settingnya itu adapter 1, 2, 3, dan 4-nya itu dinyalakan. Lalu untuk selanjutnya setelah eh, step yang tadi, kita lanjut ke step menampilkan si IP root. Nah, untuk menampilkan IP root ini tuh, dia pakai sintak IP root show. Jadi nanti dia si routingnya tuh akan terlihat. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi subrouter 3 sama 4 menggunakan mikrotik. Nah, sebenarnya untuk subrouter 3 sama 4 tuh sama-sama aja untuk penerapan mikrotiknya, cuman beda di IP-nya. Jadi disesuaikan dengan IP subrouter 3 atau 4-nya gitu. Jadi yang pertama kita akan melakukan penampilan interface-nya pakai sintak interface print. Nanti dia akan menampilkan si eh, interface-interface yang memang belum dikonfigurasi. Lalu selanjutnya menambahkan IP address untuk si subrouter ini menggunakan sintak ini IP address, add address, kita masukin IP-nya dengan IP 192.168.230.2, lalu masukin juga si netmask-nya 255, 255, 255 sama 24248. Lalu untuk ini interface Ethernet 1. Nah, kita masukin juga yang Ethernet 2-nya, IP-nya 192.168.158.1, netmask-nya 255, 255, 255, 224. Nah, ini buat interface si Ethernet 2. Nah, setelah itu kita lihat udah masuk apa belum sih si IP address yang kita tadi coba itu dengan pakai sintak IP address print. Nah, ternyata di sini tuh address yang kita masukkan tadi ternyata sudah terdaftar di Mikrotik ini. Dan kita lihat juga di interface-nya dia sudah benar untuk Ethernet 1 sama Ethernet 2. Nah, untuk yang step selanjutnya, step ketiga kita menambahkan si gateway-nya. Nah, di sini kita pakai sintak IP root add gateway, pakai IP 192.168.158.1. Nah, kalau misalkan dia nggak ada keterangan apa-apa, kita langsung ke percobaan IP root print, apakah si gateway tadi tuh masuk apa enggak. Nah, ternyata setelah di IP root print, nah gateway-nya masuk. Dia di 192.168.158.1 sesuai dengan yang tadi sudah kita tambahkan. Terus selanjutnya step yang keempat kita test ping. Nah, di test ping ini tuh dia tuh menentukan apakah IP yang kita masukkan sama gateway yang kita masukkan itu sudah berhasil apa belum. Kalau misalkan dia gagal, otomatis dia request timeout. Nah, kalau misalkan dia berhasil, dia akan menampilkan si byte data-datanya bahwa si ping tersebut berhasil. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa si 10 paket berhasil transmitted, 10 paket diterima. Nah, di sini 0% paket loss, berarti yang artinya si percobaan testing ini dia berhasil. Begitu juga dengan si konfigurasi subrouter dari subrouter mikrotik yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan penerapan DNS. Nah, yang step untuk DNS ini tuh kita melakukan pengujian terlebih dahulu apakah si DNS tersebut udah terkonfigurasi apa belum dengan si sintak IP DNS print. Nah, dia akan menampilkan bahwa si primary DNS sama si secondary DNS-nya tuh defaultnya dia 0000. Nah, terus selanjutnya karena dia defaultnya seperti itu, kita ingin menambahkan si DNS-nya, kita konfigurasi si primary sama si secondary DNS-nya. Nah, untuk sintaknya itu, dia IP DNS, set primary, dia untuk primary-nya, strip DNS. Nah, kita pakai IP yang DNS 192.168.158.4. Lalu selanjutnya untuk sintaknya allow, remote, request-nya no. Nah, untuk set secondary-nya juga beda, cuman sama aja, cuman bedanya di secondary-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ngeset yang primary, kita pakai primary. Kalau misalkan mau ngeset yang secondary, kita pakai secondary. Nah, di step selanjutnya, hasil konfigurasi pada DNS server yang tadi sudah kita set. Kita pakai sintak
IP DNS print. Nah, kita lihat bahwa si primary sama secondary DNS-nya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah tidak. Nah, untuk melihat si hasil konfigurasinya, si DNS-nya, primary sama secondary-nya itu dia sudah terubah menjadi sesuai dengan apa yang sudah tadi kita setting. Terus selanjutnya di sini kita akan melakukan si masquerading agar agar bisa terkoneksi ke internet dengan mengecek terlebih dahulu apakah si firewall-nya sudah terkonfigurasi apa belum. Nah, untuk sintaknya buat melakukan masquerading tuh pakai IP firewall not print. Nah, setelah itu nanti tuh si hasil pengujian firewall-nya tuh dia ternyata biasanya belum terkonfigurasi. Nah, biasanya untuk pengujian firewall belum terkonfigurasi itu kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan sintak IP firewall not add action sama dengan masquerade out strip interface ethernet 1. Nah, kita klik enter terlebih dahulu, nanti dia akan muncul si chain ini, lalu kita ketikkan scr nat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita enter, kita lihat di hasil IP firewall net print-nya. Nah, pakai sintak yang ini, nah dia udah masuk nih. Kalau misalkan si Ethernet yang tadi tuh, yang udah tadi kita setting. Buat selanjutnya kita buat IP address pool-nya. Nah, buat sintaknya sendiri tuh dia IP pool add pakai name sama dengan DHCP strip pool. Nah, ini buat range-nya. Jadi buat si range ini tuh kita sudah masukkan juga di laporan si range subrouter 3 tuh berapa sampai berapa. Nah, untuk subrouter yang ini tuh yang ketiga kita dari 192.168.158.1 sampai 192.168.158.31. Nah, lalu yang selanjutnya kita tambahkan si DHCP network dan gateway-nya ya kan nanti itu didistribusikan ke kliennya. Pakai sintak IP DHCP server network address pakai IP 192.168.158.0/27. Nah, untuk gateway-nya pakai 192.168.158.1. Nah, tadi kan sudah nambahin si DHCP network dan gateway yang akan didistribusikan ke klien. Nah, selanjutnya buat kita tambahin si DHCP servernya. Nah, buat tambahin si DHCP servernya itu pakai sintak IP DHCP strip server add interface ethernet 2 address strip pool sama dengan DHCP strip pool. Gitu. Terus nanti kita akan lihat si status DHCP servernya. Apakah dia disabled, apa enable atau belum kita setting gitu kan. Buat melihat statusnya, kita pakai sintak IP DHCP server print. Nah, di sini buat si name DHCP satunya pada antara name dan juga si angka ini tuh dia masih X ternyata. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu dengan mengenable si DHCP server yang tadi tuh karena dia belum ke enable. Nah, pakai sintak apa? Untuk sintaknya pakai IP DHCP strip server enable yang 0. Kenapa 0? Karena di bagian ininya si indeksnya adalah 0. Nah, kalau misalkan kita udah melakukan sintak ini, kita enter, kita lihat lagi si statusnya. Nah, pakai sintak yang tadi, IP DHCP strip server print, kita lihat di DHCP satunya ternyata si X-nya sudah hilang, berarti kita sudah berhasil untuk mengenable si DHCP server tersebut. Perkenalkan, nama saya Siki Nanjar, NRP 1520222041. Di sini saya akan menjalankan pembahasannya yaitu penerapan konsep jaringan dalam IoT pada kantor konsultan. Nah, jadi di sini itu kita membuat sistem presensi dengan menggunakan API. Nah, yang dimana kita tuh memakai modul ISP. Nah, jadi modul ISP ini dapat menghubungkan suatu perangkat ke dalam jaringan. Nah, bagaimana cara proses kerjanya? Saya akan menunjukkan diagram alir atau flowchart yang telah sistem kami buat. Nah, jadi yang pertama tuh si ISP akan menginisialisasi library dan variabel. Nah, selanjutnya akan setup inisialisasi input dan output. Ketika sudah diinisialisasi, kita akan menginisialisasi koneksi WiFi.
Nah, ketika si koneksi Wi-Fi-nya sudah tersambung, maka LCD juga akan menampilkan status Wi-Fi dan IP pada akses point. Nah, di sini juga ada perulangan yang dimana ketika si LCD-nya sudah tersambung ke dalam Wi-Fi dan menampilkan status Wi-Fi dan IP, maka LCD juga akan menampilkan pesan scan your card. Nah, ketika si kartu kita tapping atau mengetap pada RFID, nah, atau kartunya terbaca kemudian menghasilkan number card dan name card. Nah, di sini juga ada perulangan yang dimana jika kartu memiliki nama dan terdaftar. Nah, jadi ketika kartu tidak terdaftar, maka LCD akan menampilkan pesan bahwa Anda tidak terdaftar dan akan menghasilkan bunyi beep 2 kali. Nah, ketika kartunya terdaftar, maka dia akan menampilkan data nama dan waktu yang akan tersimpan pada Snapseed menggunakan API Snapseed. Nah, jadi ketika kita mengetap si kartunya pada RFID, maka dia akan menampilkan waktu atau waktu dan tanggal, dan juga nama karyawan sekaligus. Nah, ketika kita sudah mengetaping atau sudah menempelkan kartu ke dalam RFID, maka LCD akan menampilkan pesan berhasil absen dengan indikator bunyi beep 1 kali. Bagaimana sih cara untuk menghubungkan si perangkat kami atau sistem kami ke dalam jaringan? Nah, jadi caranya tuh di sini kita masukkan atau define WiFi SSID. Ini di scan ada tuh nama dari WiFi kosan kita. Nah, dengan password kosan 435. Nah, jadi kita tuh mengambil si WiFi-nya dan memasukkan ke dalam codingan ini. Untuk demonya bagaimana, saya akan mencoba untuk mendemokan si sistemnya. Nah, ketika sistemnya dihidupkan, maka dia akan menampilkan yang pertama tuh initializing dan Wi-Fi connect, juga menampilkan si IP-nya berapa. Nah, misal kita coba tapping. Nah, dia akan menampilkan nama Asep Ginanjar dan juga bunyi beep sebanyak 1 kali. Nah, pada ini juga dia akan otomatis masuk ke dalam Snapseed dengan jam dan juga tanggal dan juga nama karyawannya. Nah, di sini untuk jamnya jam 4 lebih 43, dan ini untuk tanggalnya 31.05.2024. Nah, misal kita coba memasukkan kartu yang belum terdaftar. Nah, dia akan memberikan pengetahuan kartu tidak terdaftar dan juga akan memberikan bunyi beep banyak 2 kali. Coba lagi. Nah, karena tidak terdaftar. Nah, apabila kita memasukkan kartu yang sudah terdaftar dengan karyawan lain atau kartu lain, nah di sini nama Fuad Grimaldi, dan otomatis akan masuk ke Snapseed yang ini dengan waktu, tanggal, dan juga nama karyawan.